Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arab Pegon. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir kita sampai kepada surat Al-Ma'un. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz atau bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinut tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki cara membaca Al-Qur'anul Karim. Ara'aita, hamzah kemudian ra. Ara'aita, ara'aita kemudian ketemu alif lam al yang ditasydid. Ara'aita alladzi yukadzibu, yukadzibu. Ini anak-anak modern biasanya yang ini yang salah, yukadzibu. Mengapa anak modern salah? Karena membacanya menggunakan tulisan Latin. Kemudian akan terbaca yukadzibu pakai zai, salah. Yukadzibu, salah. Yukadzibu juga salah. Pakai jim atau pakai zai, salah. Harus pakai dzal. Dzal, dal, dzal. Dal, dzal. Dilatih dal, dzal. Yukadzibu. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah. Tahsinut tarjamah yaitu memperbaiki tata cara menterjemah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan cara memutus dan cara menyambungnya. Ara'aita ini adalah sempurna. Hamzanya disebut hamzatul istifham, hamzah pertanyaan. Hamzah pertanyaan atau istifham artinya apakah. Kemudian ra'aita dari kata-kata ra'a, melihat. Ra'a melihat, ta'nya adalah fa'il. Ra'a fi'il, ta'nya fa'il. Kemudian diartikan satu, ara'aita, apakah telah melihat oleh kamu. Ara'aita artinya apakah telah melihat oleh kamu. Ada fi'il, ada fa'il. Kemudian alladzi, pada orang yang. Ara'aita, apakah telah melihat oleh kamu. Alladzi, pada orang yang. Yukadzibu, yukadzibu, mendustakan oleh dia alladzi. Yukadzibu di situ adalah fi'lun mudhari'un. Ada fa'ilnya, ada, yaitu dhamirun mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dia adalah dhamirun a'idun yang kembali kepada alladzi. Karena setiap ada isim mausul minimal butuh dua hal. Yang pertama butuh dhamirun a'idun, dhamir yang kembali kepada isim mausul, dan juga butuh silatun mausul. Yukadzibu di situ adalah jumlatun fi'liyatun, fi'il dan fa'il. Kemudian biddini jar majrur. Jumlahnya itu tidak punya mahal. La mahalla laha minal i'rabi, mengapa menjadi silatul mausul. Sehingga kalau mengartikan yukadzibu, mendustakan oleh dia alladzi. Mendustakan atau membohongi, membohongi atau mendustakan. Kalau kadzaba bohong, kalau kadzaba membohongi atau mendustakan, mendustai boleh. Kadzaba bohong, kalau kadzaba membohongi atau mendustai. Biddini, pada agamanya. Biddini, pada agamanya. Ba'nya li ta'diyah, yukadzibu biddini, mendustakan atau membohongi oleh dia alladzi biddini, pada agamanya. Jadi ba'nya li ta'diyati. Walaupun jar majrur di situ ya, biddini, pada agamanya. Mengapa ada maknanya? Karena adalah ini isim ma'rifat. Jelas kembali kepada alladzi, agamanya alladzi maksudnya. Mari kita ulang sedikit. Ara'aita, apakah telah melihat oleh kamu alladzi, pada orang yang. Yukadzibu, mendustakan oleh dia alladzi. Biddini, pada agamanya. Kemudian marilah kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Fadzalika alladzi yad'ul yatim.
Fadha, dhanya dua ketukan. Aslinya dzal ada alifnya. Hanya saja di dalam mushaf biasanya dzal dikasih harokat fathah berdiri. Aslinya dzal alif, dha isyariyah. Fadzalika. Jadi dua ketukan. Fadzalika, kemudian alladzi, dua ketukan juga dzinya. Fadzalika alladzi yad'u. Lah, tu'u ini ainnya ditasydid. Tu'u. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yang sulit biasanya di tu'u, ta'a yad'u. Coba dilatih. Ta'a, ainnya ditasydid. Ta'a yad'u. Kalau orang Jawa kuno, tanga yatunggu, yatunggu, seperti ngalamin begitu. Tapi dilatih ta'a yad'u. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu tahsinut tarjamah, tata cara memperbaiki terjemah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan, fadzalika diawali oleh fa. Lah fa-nya ini fa apa kira-kira? Ada yang mengatakan, ulama mengatakan adalah fa'ul fasihah, sebagai jawab dari syarat yang diperkirakan. Seolah-olah ada yang bertanya, idza sa'alta anhu, apabila bertanya oleh engkau anhu tentang orang yang mendustakan agama, orang yang membohongi pada agamanya itu, dijawab fadzalika, maka bermula itu. Dzalika itu. Kalau hadza ini, kalau dzalika itu. Dzalika itu, tilka juga itu. Hadza ini, hadhihi juga ini. Fadzalika, maka bermula itu. Alladzi, menjadi khobarnya dzalika, karena dzalika menjadi mubtada, isim isyarahnya menjadi mubtada. Maka isim mausulnya di situ menjadi khobar. Fadzalika, maka bermula itu alladzi, yaitu yang yad'u, menghardik oleh dia alladzi. Fi'il mudhari'. Ada fa'ilnya huwa, kembali kepada alladzi, yaitu dhamirun a'idun, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Yad'u, menghardik oleh dia alladzi al-yatima, pada anak yatim. Lalu apa sih maknanya menghardik itu? Menghardik adalah mengata-ngatai. Jadi yaitu orang yang mengata-ngatai al-yatima, pada anak yatim. Atau bermakna menghardik adalah membentak dengan keras, kasar. Berarti yaitu orang yang membentak dengan kasar oleh dia alladzi al-yatima, pada anak yatim. Jadi menghardik ini adalah bermakna kata-kata kotor, mengata-ngatai, atau bersuara lantang, bernada keras, dan seterusnya. Dan juga bisa bermakna yad'u di situ mempolitisasi anak yatim. Nah, ini bahaya. Di akhir zaman banyak kan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan panti anak yatim piatu, panti yatim, atau yang lebih terkenalnya biasanya tulisannya panti asuhan, panti asuhan anak yatim piatu. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai menggunakan anak-anak yatim itu sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Itu termasuk orang yang mendustai agamanya, orang yang membohongi pada agamanya. Mengapa? Karena kan agama Islam itu sangat memuliakan anak yatim, sehingga dia menggunakan alat anak yatim untuk mengeruk keuntungan. Bahaya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau zaman kuno anak-anak yatim itu wajar karena banyak perang. Lah kalau zaman sekarang anak yatim dicari-cari untuk jadikan alat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.